Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang mulia ini dalam keadaan iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenalkan saya Agustin untuk membacakan materi dengan judul Awas Amliya hadapan teman-teman semua. Ada yang tahu tentang pengertian awas amliya? Belum. Jadi ini bisa menjelaskan ya. Awas amliya yaitu hal-hal yang menghalangi atau mempengaruhi kecakapan hukum seseorang. Padahal cara mukallaf sudah ada. Awas terbagi menjadi dua bagian, yaitu awas samawiyah, yaitu datang dari luar tidak disengaja. Contohnya gila, lupa, tidur, dan pingsan. Dan yang kedua yaitu awas terbawa, yaitu timbul dari perbuatan sendiri. Contoh mabuk, bodong, dan jahil. Al-Isra yang artinya paksaan. Dalam istilah usul fikih, memaksa orang lain melakukan sesuatu yang tidak diridhoi dengan ancaman yang berupa takut bahaya pada diri, anggota badan, atau hatinya jika tidak melakukan. Jika termasuk awas samawiyah karena datang dari luar diri mukallaf dan menghilangkan kegelapan atau hijrah. Yang dianggap syar'i terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pemaksaan mampu melaksanakan ancamannya, dan yang kedua yang dipaksa yakin ancaman itu akan terjadi jika menolak, dan yang ketiga ancaman berupa bahaya berat, contohnya dibunuh, dipukul, disiksa, dan dirusak harta. Dan yang keempat yang dipaksa tidak sanggup menolak, dan yang kelima objek paksaan bukan membunuh orang lain. Kalau dipaksa membunuh tetap haram. Dan selanjutnya ke dalam pembagian ikrar. Pembagian ikrar terbagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah ikrar uji dan artinya paksaan sempurna. Contohnya diancam dibunuh jika tidak minum hal. Hukum perbuatannya tidak dosa, tidak sah akadnya. Dan yang kedua itu adalah ikrar ghairu murji, yang artinya paksaan tidak sempurna. Contohnya diancam dipukul ringan jika tidak jual tanah. Hukum perbuatan dosa jika dilakukan akad kasih. Itu selanjutnya adalah contoh kasus ikrar. Yang pertama yaitu ada akidah, yang artinya dipaksa mengucap kata kufur dengan ancaman bunuh, boleh diucap lisan, hati tetap iman. Dan yang
Stop dulu Elsa.